Yang terakhir, memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata terkait fungsi aljabar. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, ada yang tahu konsep limit fungsi aljabar? Tidak. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep limit fungsi aljabar. Konsep limit fungsi aljabar yaitu dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Dalam bahasa matematika, keadaan ini dapat disebut dengan limit. Ada yang tahu mengapa harus ada limit? Karena limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Betul sekali. Mengapa harus didekati? Nah, karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik tertentu. Walaupun suatu fungsi seringkali tidak terdefinisi untuk titik tertentu, namun masih dapat dicari tahu berapa nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan limit. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang konsep limit fungsi aljabar? Kemudian ada sifat-sifat limit. Apabila N merupakan bilangan bulat positif, maka K adalah konstanta, sedangkan F dan G adalah fungsi yang mempunyai limit di C. Maka sifat-sifat di bawah ini dan laku ada 9 sifat. Nah, yang pertama itu lim K di mana X mendekati C sama dengan K. Yang kedua lim X di mana X mendekati C sama dengan C. Yang ketiga lim KFX di mana X mendekati C menjadi K lim Fx di mana X mendekati C. Yang keempat lim Fx ditambah Gx di mana X mendekati C sama dengan G. Lim Fx di mana X mendekati C ditambah lim Gx di mana X mendekati C. Yang kelima lim Fx dikurangi Gx di mana X mendekati C sama dengan lim Fx di mana X mendekati C dikurangi lim Gx di mana X mendekati C. Nah, yang keenam lim Fx dikali Gx di mana X mendekati C menjadi lim Fx di mana X mendekati C dikali lim Gx di mana X mendekati C. Yang ketujuh lim Fx per Gx di mana X mendekati C menjadi lim Fx di mana X mendekati C per lim Gx di mana X mendekati C. Asalkan lim Gx di mana X mendekati C tidak sama dengan 0. Yang kedelapan ada lim Fx pangkat M di mana X mendekati C sama dengan lim Fx pangkat M di mana X mendekati C. Yang terakhir ada lim akar Fx di mana X mendekati C sama dengan lim Fx di mana X mendekati C asalkan lim Fx X mendekati C lebih dari 0. Kemudian ada dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar, ada dua dalam menentukan limit fungsi aljabar. Yang pertama dengan lim Fx di mana X mendekati A. Yang kedua ada lim Fx di mana X mendekati K hingga. Biasanya simbol tak hingga itu seperti ini. Lim Fx di mana X mendekati K hingga. Biasanya juga bisa seperti ini, K hingga. Nah, dalam hubungannya dengan bentuk limit yang pertama ada beberapa metode dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar, yaitu dapat dengan menggunakan cara substitusi dan dengan cara pemfaktoran. Yang pertama dengan cara substitusi. Cara substitusi ini langkahnya dengan mengganti keubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Maksudnya itu, misalnya ada nilai X mendekati berapa itu tinggal memasukkannya saja. Contohnya ada lim. Kita ada contoh cara substitusi yaitu lim Fx sama dengan 3x min 1 di mana X mendekati 1. Cara substitusi ini tinggal memasukkan X-nya saja, X-nya dikali 1. Jadi berapa? 3 1 sama dengan 3 dikurangi 1 2. Lim Fx sama dengan 3x kurang 1 di mana X mendekati 1 hasilnya adalah 2. Ada yang ingin ditanyakan dengan cara substitusi?
X1. Siapa yang ingin maju? Ada yang bisa, silakan. Jadi silakan dijelaskan Mbak Nadia. Ring 1 kurangi X per X beraga 1 di mana X mendekati 1 sama dengan ini dimasukkan, terus 1 dikurangi X-nya di 1 per 1 beraga 1 sama dengan 0,2 hasilnya 0. Betul sekali. Untuk yang cara substitusi kalian sudah paham ya. Kemudian ada cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran digunakan apabila cara substitusi menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi. Contohnya, ada soal ring X pangkat 2 dikurangi 4 per X min 2 di mana X mendekati 2. Maka kita faktorkan terlebih dahulu yang X pangkat 2 dikurangi 4. Jadinya X min 2 min X plus 2 per ditulis lagi X min 2 di mana X mendekati 2. Nah, di sini ada angka yang sama, X min 2 sama X min 2. Kita coret saja. Jadi tinggal X plus 2. Jadi ring X plus 2 di mana X mendekati 2. Kemudian kita substitusikan saja kalau sudah begini. Jadi X-nya diganti 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk cara pemfaktoran ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Untuk cara pemfaktoran ada yang ingin maju? Ibu ada contohnya? Oke, silakan. Silakan dijelaskan. Dalam soal diketahui lim X mendekati 5 di mana X kuadrat min X min 20 per X min 5. Lalu kita faktorkan menjadi, kita uraikan menjadi X min 5 kali X plus 5 per X min 5. Lalu X min 5 di atas sama di bawah dicoret, sehingga tinggal X plus 5 dimasukkan nilai 5 nya ke dalam X menjadi 5 plus 5 hasilnya 10. Betul sekali. Untuk cara pemfaktoran ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita ke cara yang ketiga dengan metode membagi dengan pangkat tertinggi penyebut dan metode mengalihkan dengan faktor skala. Yang pertama, Ibu ada contoh untuk metode
ditambah 1 per X pangkat 2 diper 2X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 7 per X pangkat 2. Nah, bila sudah begini, yang tidak sama X-nya itu dianggap 0 saja. Maka jadi ini kan jadi 4 dikurangi tidak sama jadi 0 ditambah 0 per 2 ditambah 0. Jadi hasilnya 4 per 2 sama dengan 4. Oh iya, benar. Terima kasih Mbak Cika. Ada yang ingin ditanyakan tentang membagi penyebut tertinggi? Belum ada. Kelas kawan, Ibu mempunyai contoh. Tentukan nilai limit dari lim X min 2 per akar X plus 7 min 3 di mana X mendekati 2. Langkah awal langsung disubstitusikan saja. Nah, kalau disubstitusikan kan hasilnya bakal 0 per 0. Maka tidak terdefinisi. Nah, maka dari itu kita menggunakan dengan cara perkalian faktor skala. Kita mengalikan dengan yang akar, maka menjadi lim X min 2 per akar X plus 7 min 3 di mana X mendekati 2. Nah, dikalikan dengan yang bawah, ini kan naik, kalau ke sini jadinya plus, jadi dikali dengan akar X plus 7 plus 3 per akar X plus 7 plus 3. Nah, kita langsung kalikan saja yang atas. X min 2 dikali akar X plus 7 ditambah 3, ditulis lagi. Plus 7 plus 3 plus akar X plus 7 dikali akar X plus 7 jadi X plus 7 dikali min 3 dikali plus 3 menjadi min 9. Lalu kita tulis kembali yang atas. X-nya dikeluarkan jadi X 7 kurangi 9 jadinya min 2. Ada angka yang sama? Ada Yang mana? X min 2. Ya, dicoret saja. Jadi tinggal akar X plus 7 plus 3. Langsung saja kita substitusikan X-nya 2. Maka jadi akar 2 plus 7 plus 3. Akar 9 ditambah 3. Jadi akar 9 berapa? 3 ditambah 3 sama dengan 9. 6. Nah, untuk contoh perkalian sekawan ada yang ingin ditanyakan? Belum. Di sini kita akan ada pembagian kelompok. Nah, yang pertama ada Mbak Asti sama Mbak Putri, kemudian ada Afika dan Novia, yang terakhir ada Cikal dan Mandira. Untuk kelompok pertama mengerjakan nomor pertama dan yang kedua mengerjakan nomor kedua, yang ketiga mengerjakan nomor ketiga. Untuk waktunya 10 menit, nanti langsung dipresentasikan ke depan perwakilannya ya. Ada yang kesulitan? Yang belakang ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan untuk kelompok 3? Oke, bisa ya?
Oke, dijelaskan untuk kelompok 1. Ini soalnya limit x kuadrat min 9 limit x plus 3 dengan x dengan 3. Penjelasannya yang pertama, untuk limit x kuadrat min 9 per 2x kuadrat min 7x plus 3 dengan x dengan 3 itu difaktorkan dulu. X kuadrat min 5 x kuadrat min 9 itu menjadi x plus 3 dikali x min 3. Lalu 2x kuadrat min 7x plus 3 itu menjadi 2x min 1 dikali x min 3. Nah, setelah itu x min 3 dengan x min 3 itu bisa disederhanakan menjadi 1. Jadi hasilnya adalah x plus 3 per 2x min 1. Setelah itu kita substitusikan nilai x dengan x-nya. Jadi 3 plus 3 per 2 kali 3 min 1. Jadi hasilnya adalah 6 kali 5. Tulisan lagi untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 sudah siap maju? Sudah, Bu. Silakan. Sudah, Bu. Oke, silakan dijelaskan. Misalnya adalah limit x pangkat 3 min 4x per 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 dengan x dikali kaidah sama dengan limit. Ini adalah pangkat yang terkecil adalah x pangkat 3, kemudian x pangkat 3 min 4x per x dibagi x pangkat 3 per 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 dibagi x pangkat 3. Kemudian hasilnya adalah limit dengan 1 min 4 per x pangkat 2 dibagi 3 plus 1 per x dengan x dikali kaidah sama dengan hasilnya adalah 1 kurang 0 dan ditambah 0 dengan hasilnya 1 per 3. Terus sekali untuk kelompok 2. Untuk kelompok
Baik, silakan dijelaskan. Kami mengetahui sebuah mobil bergerak dengan kecepatan v sama dengan t kuadrat nt atau v dalam m detik. Yang ditanya jika t mendekati 5 detik, kecepatan mobil bergerak dengan berapa? Nah, rimnya kan x mendekati 5, t kuadrat nt. Dimasukkan x-nya yaitu 5 kuadrat min 5 sama dengan 25 min 5 sama dengan 20. Betul sekali, terima kasih untuk kelompok Iqbal. Ada yang tahu kesimpulan untuk materi kali ini? Saya perlu Ya, apa Astri? menentukan itu bisa menggunakan dua cara, yaitu cara substitusi dan cara pengakalan. Betul sekali. Nah, lebih jelasnya kesimpulannya hari ini adalah limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Kemudian dalam menentukan limit ada dua bentuk. Yang pertama ada lim fx di mana x mendekati a, yang kedua lim fx di mana x mendekati tak hingga. Nah, bentuk yang pertama lim fx mendekati x mendekati a itu bisa dengan metode cara substitusi dan cara pemfaktoran. Yang kedua itu yang tak hingga dapat menggunakan cara membagi dengan pangkat tertinggi penyebut dan metode mengalir